Potensi pelanggaran ini macam-macam ya. Kalau sebagaimana diatur di Undang-Undang 7 2017 ada pelanggaran administrasi, kemudian ada pelanggaran dugaan pelanggaran pidana, ada pelanggaran kode etik, dan kemudian juga ada pelanggaran hukum lainnya gitu. Nah ini tinggal nanti apakah pelanggaran-pelanggaran ini masuk di dalam satu pintu temuan atau pintu laporan gitu. Kalau misalkan pelanggaran masuk dalam pintu temuan, temuan ini kan pengawasan aktif pengawas pemilu. Tapi kalau misalkan pelanggaran masuk dalam dugaan pelanggaran pidana, misalkan masuk melalui pintu laporan, berarti masyarakat melaporkan adanya dugaan pelanggaran. Ya, pelanggaran pada tahapan pendaftaran partai politik ya untuk menjadi peserta pemilu ini kan bisa saja ini masuk ke pelanggaran etik ketika KPU tidak cermat ya, tidak profesional dalam menjalankan tugasnya. Tapi juga ada pelanggaran administrasi ya, manakala penyelenggara terutama KPU tidak melakukan verifikasi faktual atau juga tidak menerima pendaftaran yang masuk dalam pintu sipol gitu loh. Karena sipol ini kan hanya sebagai satu alat bantu. Kemudian juga ada pelanggaran pidana sebagaimana diatur di ketentuan pasal 518 bahwa KPU tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu. Nah, untuk itu ketika dalam tahapan ini terutama Bawaslu melakukan satu proses pengawasan, melakukan proses pencermatan ya kan, tentunya kita juga menjadi satu pegangan regulasi yang dibuat oleh KPU dengan PKPU 4-nya. Kita melakukan pencermatan, apabila dalam pencermatan di sipol tersebut kemudian ada temuan, kemudian temuan itu disampaikan oleh KPU bahwa KPU tidak menindaklanjuti, ini ada konsekuensi pelanggaran pidana. Ya, persiapan dalam tahapan pendaftaran tentunya Bawaslu melakukan satu peningkatan kualitas. Peningkatan kualitas penanganan pelanggaran, melakukan identifikasi kerawanan, kemudian juga mengevaluasi beberapa peraturan Perbawaslu tentang, misalkan Perbawaslu tentang 7 tentang temuan dan laporan, kemudian juga ada Perbawaslu 8 tentang pelanggaran administrasi. Kita juga evaluasi Perbawaslu tentang sentra penegakan hukum terpadu Perbawaslu 31. Dan juga kita menyiapkan pembentukan Perbawaslu investigasi. Pemilu sebelumnya ya, karena pemilu sebelumnya yaitu pemilu 2019. Tentunya yang membeda, kalau undang-undangnya tetap kita menggunakan undang-undang yang sama ya, Undang-Undang 7 2017. Hanya saja memang kalau pemilu sebelumnya ini juga hanya serentak dalam pemilihan legislatif, kemudian presiden, DPD. Nah kalau sekarang ini juga serentaknya ini ada pemilihan penyelenggaraan pilkada ya. Nah, kalau undang-undangnya mungkin yang membedakannya ya kaitannya dengan waktu saja gitu kan. Kalau kaitannya tentang batas penanganan pelanggaran, kemudian undang-undangnya tetap kita menggunakan undang-undang yang sama gitu. Hanya saja memang kita mengidentifikasi pelanggaran-pelanggaran sebelumnya di pemilu sebelum 2024 ya. Misalkan 2019 kita identifikasi isu-isu kerawanan seperti apa yang kemudian kita lakukan evaluasi pertajam menuju penyelenggaraan pemilu 2024. Dalam rangka menjalankan tugas pencegahan sebagaimana
amanat Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, kami menghimbau kepada masyarakat peserta pemilu atau partai politik dalam pelaksanaan pemilu tahun 2024 untuk melaporkan kepada Bawaslu jika terdapat adanya dugaan pelanggaran. Kemudian juga mari ciptakan demokrasi yang utuh ya, bersama rakyat, awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu.